Jawa Timur berdoa sungguh-sungguh. Jadi dari ketiga wilayah ini, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, apa yang Elohim minta? Hanya berdoa sungguh-sungguh atas wilayahmu, agar kiranya wilayahmu dijauhkan dari segala bencana-bencana yang akan datang melanda. Ingat, doa seperti apa yang akan dia dengar? Hanya doa orang yang tulus hatinya dan doa orang benar. Saat ini Elohim mencari-cari anak-anaknya yang benar-benar peka akan seruannya, yang benar-benar jeli untuk melihat segala keadaan, yang benar-benar memahami suara yang daripada Roh Kudus yang sesungguhnya. Sudah saatnya wilayah-wilayah ini sungguh-sungguh datang kepadanya, karena tidak ada waktu lagi untuk mencari perkenanan dunia. Bukan perkenanan dunia yang harus saudara cari, tetapi perkenanan Elohim. Bagaimana kiranya di dalam setiap kehidupanmu Elohim berkenan atas kehidupanmu, agar kiranya di saat hari kedatangannya, ya, engkau didapatinya setia, tidak bercacat dan tidak bernoda. Jadi sungguh-sungguh hidup di dalam Elohim, ya. Cari perkenanannya. Cari perkenanannya. Hiduplah di dalam penilaian Elohim. Saya akan bacakan apa yang Elohim sampaikan. Satu hal yang harus engkau sampaikan kepada umatku: berdoalah sungguh-sungguh. Jadi arti berdoalah sungguh-sungguh bukan saudara tidak berdoa. Saudara berdoa. Dan apakah Elohim tidak mendengar? Elohim mendengar. Namun, doa yang engkau sampaikan apakah sungguh-sungguh? Seperti apa doa yang sungguh-sungguh itu? Doa yang sungguh-sungguh yang engkau naikkan kepada Bapa Yahweh dengan segala persembahan. Apa itu persembahan, saudara? Hati yang murni, tubuh, roh, dan jiwamu yang engkau persembahkan sepenuhnya kepada Elohim. Sepenuh hidupmu. Yang tidak ada hati lagi untuk hidup dinilai oleh dunia ini. Yang tidak ada hati lagi untuk dikenan atau dipandang oleh dunia ini. Namun hanya hati dikenan oleh Elohim. Itulah yang Elohim mau. Yang memiliki hati terbeban untuk jiwa-jiwa. Itulah doa yang sungguh-sungguh. Jadi satu contoh, saudara berdoa. Dan di dalam doamu, ya, engkau pun masih melakukan apa yang jahat di hadapannya. Engkau pun tidak tekun, engkau tidak setia. Apakah itu dikatakan berdoa sungguh-sungguh? Tidak. Hari ini engkau berdoa, tetapi besok engkau mencela. Besok engkau melakukan apa yang jahat di hadapan Elohim. Itu tidak sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh itu sepenuh hidupnya berpaut dan berpadanan dengan Elohim. Elohim lagi berfirman, semuanya akan tergenapi sampai harinya tiba di hadapanmu. Ini poin penting yang harus saudara pegang. Semuanya akan tergenapi sampai harinya tiba di hadapanmu.
Jadi nubuatan itu saudara akan tergenapi seperti yang saya katakan beberapa hari lalu. Bagaimana nubuatan tidak tergenapi? Bisakah kita seperti orang Niniwa di dalam kesepakatan mereka di saat wilayah mereka, kota mereka ditetapkan untuk benar-benar dihancurkan? Apa yang mereka lakukan? Sanggupkah saudara untuk melakukannya? Merendahkan hati di hadapan Elohim, bertekuk lutut, bersepakat seluruh rakyatnya? Bisakah? Jadi berdoa lebih dan lebih lagi. Semuanya akan tergenapi sampai harinya tiba di hadapanmu. Bangun hubunganmu, bertaut akan aku. Tadi saya bertanya, apa sih arti bertaut ini? Sampai saya uji lagi, ya. Jadi setiap kalimat-kalimat itu diuji loh, ya. Kalau suara Elohim, jangan terlalu gampang kita mengklaim. Tadi juga kita membahas hal ini, ya. Banyak sekarang pengajaran-pengajaran. Di saat jemaat satu bermimpi langsung tangkap klaim, satu berpenglihatan langsung tangkap klaim. Nah, satu bernubuat ditangkap klaim tanpa menguji, ya, sehingga kebanyakan berkanjang kepada apa? Mimpi, nubuatan, suara roh, penglihatan. Kita tidak bisa berkanjang hanya kepada ini saja, tidak, ya. Saya sampaikan kepada saudara melalui pelayanan yang kami kerjakan saat ini, ya. Semua itu dibukakan. Mimpi, nubuatan, penglihatan, dan suara roh. Namun itu berulang-ulang harus tetap kami kaji dan tanya kembali, ya. Karena dia akan berfirman. Satu contoh, ada satu kalimat yang saya dengar seperti kemarin, ya. Kalimat yang keluar itu tiba-tiba saja, ya. Bapa dan anak dalam satu pribadi, yakinkanlah umatku memahaminya. Saya tanya lagi, Bapak, apakah engkau? Bersaksilah. Sampai 3 kali saya tanya, apakah ini yang harus saya sampaikan? Bersaksilah. Saya tanya lagi, jawabannya apa? Bersaksilah. Nah, kalau sudah seperti itu berarti fix, ya. Dan dalam beberapa hal saya selalu bertanya kepada Elohim, Bapak, contoh tiba-tiba di dalam hati ini, ya, di dalam hati ini ada seperti nyangkut atau gimana tepatnya, saya kurang tahu berkata-kata dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Bataknya ada yang sukot itu seperti nyangkut, ya. Saya katakan, Bapak, kok di dalam hati ini seperti ada sesuatu ini, ya. Sementara secara akal budiku saya biasa aja, tetapi di hati kok ada seperti kesedihan yang sangat dalam, ya. Nah, jadi ya saya terbawa dengan hati yang sedih tadi. Nah, saya bertanya, apakah aku mendukakanmu? Apakah ada kesalahanku? Ya, saya orang yang suka bertanya apa? Selidiki aku. Jadi saya orang yang kalaupun diizinkan bisa mendengar suara Elohim, saya tidak menjadikan dia seperti dukun, seperti orang kan apa-apa mau sakit perut ditanya, hilang pulpennya ditanya, atau apapun ya kan ditanya, ya. Nah, dia tidak seperti itu, ya. Yang selalu saya tanyakan itu apa? Diri saya. Orang lain itu jarang saya tanya. Terlebih dahulu saya tanya diri saya, Bapak, apa satu hari ini yang salah di hadapanmu? Di mana perkataanku yang salah, di mana tindakanku yang salah? Saya selalu bertanya, ya. Nah, walau banyak yang kudengar, aku mengasihimu. Itu penghiburan bagiku, ya. Kenapa? Di saat kita selalu menyelidiki hidup kita, dia sangat bersuka cita, ya. Jadi kalau sudah mendengar suara Elohim, saran saya, ya, jangan terlalu bangga mendengar suara. Jangan. Karena apa? Di saat kita banyak tahu, kita banyak dituntut, ya. Nah, tetapi kalau udah dianugerahkan, dikaruniakan, ya harus dipertanggungjawabkan. Ya. Saya katakan jangan terlalu bangga mendengar suara Elohim.
Karena yang patut engkau tanyakan itu apa? Bukan perkara zaman-zaman ini atau perkara A, B, C, dan E. Tanyakan bagaimana engkau di hadapannya. Itu. Apakah engkau berkenan, karena banyak orang yang berkarunia, bahkan Elohim pun tidak berkenan kepadanya. Banyak. Dan karunia itu ya sudah diberikan, yaitu sudah ada. Tetapi perkaranya sama seperti saya menjelaskan kemarin tentang bahasa roh. Banyak orang yang dikaruniakan bahasa roh. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah dengan karunia yang telah dipercayakan itu engkau telah berkenan di hadapannya? Karena karunia-karunia tidak menjamin keselamatan. Ya. Tetapi yang menjamin keselamatanmu bagaimana? Bagaimana engkau yang berkarunia diberikan talenta dan mengembangkan itu dan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Elohim itu. Ya. Nah, pertanggungjawabannya itu bukan kecil ya, besar. Semakin diberikan karunia, itu semakin besar yang kita perhadapkan nantinya di hadapan Elohim. Ya. Karena saya tahu akan hal itu, makanya bagiku tidak main-main untuk mengikut Elohim. Enggak. Karena saya tidak mau di saat dia memberikan saya kepercayaan, tetapi saya pun mencuri kemuliaan dengan kepercayaan itu. Karena banyak orang diberikan karunia, diberikan anugerah, tetapi mereka bahkan mencuri kemuliaan Elohim. Inilah kejatuhan yang sangat banyak di akhir zaman. Ya. Seperti apa mencuri kemuliaan itu? Mulai senang untuk dipuji. Ya, mulai mencari pengakuan. Tanpa mengembalikan semuanya kepada Bapa Yahweh, Bapa yang Maha Kudus. Ya. Mulai menikmati keadaan di saat sudah mulai diangkat. Kebanyakan kejatuhan-kejatuhan orang-orang yang mengaku sebagai hamba Elohim di mana? Kejatuhan mereka di saat mereka telah diangkat. Ya. Yang tadinya keadaan ekonominya masih perintisan, ya susah, berdoa bertelut, ya, mulai Elohim perbaharui sampai akhirnya mulai besar. Tetapi di saat besar dijumpai pun sulit, ya, dijumpai sulit. Jadi seperti saya beberapa waktu itu yang saya cerita kemarin, ya, saya mau numpang tidur saja di gereja tidak diizinkan, ya. Dia bilang apa? Bapak ini bilang apa? Jangankan dari luar gereja, dari sesama denominasi pun harus punya janji untuk ketemu dengan saya. Wow. Saya bilang, oh gitu Pak. Ya, dari sesama denominasi harus buat janji dulu untuk bertemu dengan saya, katanya. Dalam hati, kalau datang kepada Tuhan, Raja, yang punya langit, dia nggak punya langit tuh, dia hanya punya gedung gereja. Tetapi seperti itu persyaratannya, ya. Hanya karena kita tidak satu denominasi, persyaratan luar biasa. Saya ketemu yang menciptakan, bahkan Bapak itu diciptakan olehnya, bertemu dia pun nggak ada syarat, ya. Hanya dia melihat bagaimana hati kita tulus. Dia tidak melihat apakah kita pendosa atau tidak, ya. Bahkan dia mengasihi orang berdosa. Hanya mau numpang tidur di gereja, saudara. Saya harus menghadapi. Mana surat pengutusan? Saya kasih Matius pasal 28. Ya. Bukan itu yang saya maksud, Pak. Ini langsung dari pemilik langit. Ya. Saudara tahu Matius 28? Pergilah amat agung. Dan itu kan langsung perintah dari dia toh. Langsung dari perintah Sang Maha Kuasa, Raja Agung, Raja Mulia, yang katanya bahkan mereka beribadah kepadanya. Masakan saya membawa surat pengutusannya itu tidak diakui, saudara? Ya, oh, bertobat kita para gembala-gembala ini, ya. Masakan untuk bertemu juga harus pakai hitam di atas putih ini, harus pakai
tunggu jadwal janji dulu, ya kan? Nah, bertemu yang menciptakan saudara, yang memberikan nafas kepada saudara, tidak seribet itu. Ya. Nah, duduk saja saya nanti berdoa seperti ini, hadir dia. Apa anakku, kekasihku, mempelaiku, sahabatku. Ini jangankan dari luar denominasi. Dengan tegasnya suara itu. Sampai saya bilang, Pak, cakari koper saya. Siapa tahu Bapak curiga saya teroris atau apa. Bisa. Saya hanya diperintahkan Elohim ke sini untuk berdoa bagi wilayah ini dan menyampaikan kepada hamba-hamba Elohim yang ada di sini supaya menaikkan puja penyembahan. Sudah, sebelum ibu pun datang, saya sudah menyampaikan itu, katanya dengan sombongnya. Sudah, nggak apa-apa, Pak, bagus, Pak. Cuman saya harus tetap melakukan tugas saya harus dua keliling di tempat ini. Ya. Alhasil itu ditunjukkan tidak berapa lama terjadi banjir. Ya padahal saya datang ke sana menyampaikan itu, terjadi juga banjirnya, ya kan? Itu ngerinya di zaman ini, ya. Kasih semakin dingin. Bertemu dengan dia saja, ya. Tanpa syarat. Ini masakan kalau saya ditanya mana surat pengutusan saya kasih, Matius 28 tidak diakui di dunia, memang benar lah ya. Tidak ada tempat bagi dia untuk meletakkan kepalanya. Ya. Dia datang, firman itu datang dan telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Tetapi manusia tidak mengenalnya. Dan manusia tidak menerimanya. Ya. Jadi banyak yang sudah tertutup matanya. Melihat mana yang dari Elohim, mana yang tidak. Masa akan harus surat yang ditangani manusia ini baru diakui? Sementara ini Matius 28 langsung disahkan, distempel dari surga, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala apa yang telah kuajarkan kepadamu, dan percayalah aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Itu sudah disahkan, distempel. Siapa yang stempel? Juru selamat itu sendiri. Siapa yang stempel? Sang pencipta itu sendiri. Masakan ini saudara tidak akui? Harus mengakui tulisan tangan manusia, ya, yang distempel oleh manusia. Bagaimana kita ini hidup di dunia ini, ya? Hanya mengakui apa yang disahkan oleh manusia, yang disahkan oleh Elohim tidak bisa berjalan. Benarlah memang kita hanya diuji di dalam dunia ini, ya. Banyak yang gagal uji, yang gagal ini tidak tahan uji, ya. Nah, jadi janganlah kiranya kita seperti itu, ya. Umat Elohim, bersatulah. Umat Elohim saling membuka hati, ya. Nah, selalu saya katakan, Elohim tidak menginginkan pengkotak-kotakan. Nah, itu dari dulu saya katakan, entah siapa pertama sekali yang menciptakan kotak-kotak ini, ya. Nah, kotak-kotak itu apa? Ini gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Yang satu mengatakan kami yang benar, yang satu mengatakan kami yang benar, yang satu mengatakan kami yang benar. Ya. Kalau jemaat yang memiliki akal budi pasti akan menyimak. Jadi yang mana ini yang benar? Kalau saudara memakai akal budi yang Elohim berikan kepada saudara, pasti saudara menyelidiki kebenaran. Ya. Pasti saudara akan berkata, yang mana ini yang benar? Ini mengatakan di saat dia berhari Sabat tidak makan binatang haram, mereka yang benar. Ini mengatakan di saat mereka present worship, mereka mengakui karunia, ini yang benar. Ini yang mengatakan di saat mereka mengakui nama yang benar, ini yang benar. Nah, yang tiga ini tidak ada yang sama. Lah, jadi yang mana ini diikutkan? Nah, itu kalau saudara memakai akal budi yang sehat, yang diciptakan oleh Elohim untuk menyelidiki segala sesuatu. Nah, ini kemarin tadi ada SMS, ya. Ini mungkin saudara bisa kirim ke orang atau gembala yang mengirimkan. Oke, ini ada jaringan, center saja. Oh, pulsa kali habis. Center saja. Oh, baiklah. Tetap. Oh, senternya tidak ada. Senternya? Oh, enggak ada senternya itu. Oke, baik. Masih tetap berjalan. Ya. Kita akan lanjut. Tadi sampai di mana, Bu? Ibu punya senter? HP-nya tinggal berapa, Bu? 10 Ini berapa? token habis ini.
Nah, ini tokennya saja yang habis. Oke, kita tetap lanjut ya. Walau malam ini gelap, yang penting hati tetap terang benderang. Oke, baik. Kita lanjut sampai di mana tadi? Boleh. Udah cukup segitu. Capeklah dulu ibu berdiri untuk menyinari. Sampai di mana tadi? Jadi kita tidak tahu sebenarnya siapa yang mengkotak-kotakkan. Nah, tapi Elohim memberi kita akal budi. Akal budi untuk memahami dan menyadari, ya. Mana ini, siapa ini yang membawa kepada kebenaran? Ya, gereja inikah, gereja inikah, gereja inikah. Nah, puji Elohim, saya pun diberi kesadaran akan hal itu sehingga saya memutuskan, yang membawa kepada kebenaran adalah firman, bukan pengajaran gereja A, gereja B, gereja C, gereja D, karena mereka berjalan atas doktrin masing-masing atau filsafat masing-masing. Tetapi kita sebagai gereja yang sadar penuh, ya, maka di sini saya sampaikan, ya, mari berjalan sesuai dengan firman. Jadi tadi ada yang bertanya, itu Ibu Heni Situmorang itu sesat karena si anak ini atau ibu ini mau ikut saya buka kacamata dulu. Tidak bisa. Si ibu ini mau ikut seminar dan diketahui oleh gerejanya atau gembalanya, dan ada yang SMS, ya, katanya Ibu Heni tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, tidak memanggil Yesus. Lagi-lagi ini yang disebutkan. Jadi kalau tidak memanggil Yesus itu adalah sesat. Jadi Heni Situmorang adalah sesat katanya, ya. Nah, tetapi di sini saya mau sampaikan, kalau ini tadi seorang bapak, ya, kalau bapak klaim satu contoh, ya, yang tidak memanggil Yesus itu sesat, oke. Dengarkan ini, Pak, ya. Mungkin Ibu bisa dari sini, kita mau ke, ya, oke, tidak. Nah, di sini saya sampaikan, kalau satu contoh pemahaman saudara hanya di kata itu, ya, kalau tidak memanggil Yesus sesat, berarti negara-negara lain sesat. Karena beberapa negara tidak memanggil Yesus. Mereka memanggil apa? Mereka memanggil, ada yang Yosu, ada yang Yesu, ada yang Jesus, ada juga memanggil Isa, ada yang Yesua, ada yang Yahusua, nah ada Yehosua. Nah, berarti sesat dong ini semua. Itu kalau Bapak masih saudara berjalan sesuai dengan pemahaman yang Bapak pegang. Nah, sekarang di sini bahkan saudara saya ajarkan, sebentar. Sebentar, ya. Ada, itu bisa diisi tokennya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Saya sudah kepanasan, saudara. Tidak apa-apa, Bu. Udah diisi? Sementara.
Ini jalan, Wen? Oke, baik. Oke, kita lanjut. Oke. Boleh saja. Ada solusi. Oke, kita lanjut. Jadi tadi dikatakan kalau pemahaman kita tentang nama hanya karena tidak memanggil Yesus dan kita katakan itu sesat, ya, maka saya rasa salah. Ini karena masih kurang belajar, ya. Karena yang panggil Yesus itu cuman kita, Indonesia, ya. YESUS. Ya, kalau orang luar negeri bukan Yesus. ZESUS. Ya. Nah, yang lain ada YESU. Ada yang lain JESU. Ada yang lain IOSU. Jadi nggak sama toh? Nah, jadi kalau pemahaman saudara hanya di situ saja mengklaim seseorang sesat karena tidak memanggil nama Yesus, saya rasa salah dan hati-hati untuk mengatakan, terlalu gampang mengatakan sesat, ya. Tapi di sini saya mengasihi saudara dan di sini saya akan ajarkan sedikit, ya. Cukup kita tahu dia lahir di mana? Di Bethlehem toh, ya. Jadi kita tanya saja di Israel sana. Siapa namanya dipanggil di Israel? Apakah Yesus? Itu saja dulu. Ya. Nah, kedua, kalau saudara berkata, ya kita kan Indonesia. Ya harus sesuai dong dengan bahasa kita. Ngapain kita mau pakai bahasa Ibrani? Perkaranya ini nama. Bukan kalimat atau kata yang bisa diterjemahkan. Sama seperti saudara. Kalau satu contoh nama saudara adalah Alex. Ya. Nama saudara adalah Alex. Nah, kalau sekiranya saudara pergi ke Amerika atau pergi ke Portugal atau pergi ke Inggris, saya rasa nama saudara bukan karena bahasa Portugal jadi Alex seperti itu, ya. Nah, atau kemana menjadi berbeda, bukan, ya. Tetap nama saudara tetap Alex. Nah, ejaannya tetap ALEX seperti itu, ya. Nah, ini kenapa nama Elohim kita, ejaan namanya itu berbeda-beda. Nah, disinilah kita pakai akal budi kita yang diberikan Elohim itu tadi. Berarti ada yang salah. Nah, di saat kesalahan ini kita telah ketahui, maka apa yang harus kita lakukan? Menyelidiki kebenaran. Itu ya. Jadi buat saudara yang kami kasihi, ya, saya sampaikan kepada Bapak, jangan terlalu mudah mengklaim seseorang sesat hanya karena kata Yesus itu tadi yang tidak kami pakai. Karena saya sendiri mendengar suara itu dan memang diberitahukan namanya dan nama itu. Itulah namanya yang sesungguhnya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya akan baca ulang, ya. Satu hal yang harus engkau sampaikan kepada umatku, berdoalah sungguh-sungguh. Semuanya akan tergenapi sampai harinya tiba di hadapanmu. Bangun hubunganmu yang bertaut akan aku. Nah, tadi saya bertanya, bertaut maksudnya apa? Bukan berpaut gitu, itulah yang saya bilang diuji. Tidak, bertaut. Bertaut itu melebihi berpaut. Ya. Nah, jadi ya biasa. Seperti itu saya searching Google. Apa artinya? Ternyata benar. Bertaut itu adalah berpaut sungguh-sungguh. Ya. Jadi yang Elohim mau, bangun hubunganmu, bertaut akan aku. Jadi artinya kita harus membangun hubungan kepada Elohim dengan berpadanan dan sungguh-sungguh kepada Elohim. Di atas perapian engkau dimurnikan, seperti peleburan emas di tungku perapian yang menyala-nyala. Begitu juga iman dan keteguhanmu diuji. Sebab aku meletakkanmu di dalam tungku
di atas api yang menyala-nyala, meleburmu dan membentukmu menjadi emas murni yang dipersembahkan di bait suci sebagai persembahan yang kudus. Nah, jadi segala apa yang akan terjadi dan segala apa yang akan datang, ya, itu semua hanya sebagai proses peleburan, di mana ini masanya anak-anak Elohim akan dimurnikan. Sebagaimana emas dan perak itu dimasukkan ke dalam peleburan dan dimurnikan, demikianlah ini masanya, ini zamannya anak-anak Elohim akan dimurnikan. Ya, nyala lampu lagi. Haleluya. Memang Ibu Heni kalau live perjuangannya luar biasa. Asik. Ya, it's okay Bu. Terkadang lupa itu membawa hikmat sehingga saya harus disinari dengan terang. Nah, jadi tapi itu bukan terang-terang yang dibuat-buat ya. Bukan terang yang seperti di sosmed ya, dibikin nanti cahaya lampu di atas gini-gini kan. Ini cahaya kamu lihat dari Elohim katanya dibikin cahayanya. Hai. Semakin banyak sekarang yang aneh-aneh di zaman ini ya. Belum lagi kemarin saya lihat ada video ya, menyampaikan firman tetapi lagunya lagu dunia sambil gaya-gaya joget-joget seperti ini, katanya dengar suara Elohim. Nah, ini juga yang pernah saya sampaikan kepada saudara, hati-hati ini orangnya tidak dari Elohim ya, tapi ada aja pengikut ya kan. Masa pakai lagu dunia, main-main TikTok ya, berkata firman. Waduh. Oke, kita lanjut ya. Jadi melalui kejadian-kejadian yang akan terjadi saudara terkasih, itu adalah pemurnian kepada seluruh bumi, di mana ini zamannya, ini masanya. Anak-anak Elohim akan semakin diuji iman dan keteguhan hatinya. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di hadapanmu, baik itu kesusahan, baik itu bencana, baik itu apapun, jangan engkau merasa seolah-olah itu seperti bara api yang menimpamu. Ya. Tetapi ingatlah, ujian iman akan diperhadapkan terlebih menjelang tanda bilangan ini. Ya, ini kita harus ingat. Ini RUU. Saya tidak usah sebut kepanjangannya. Ya, itu sudah disahkan saudara. Dan saya tahu itu akan disahkan. Mungkin besok saya akan sampaikan dan saya akan ulang. Beberapa tahun silam Elohim telah berfirman, komunis akan berdiri, dan apa yang dimaksud dengan hal ini. Nantikan besok. Ya, karena saya harus punya topik dong. Nanti terlalu kita borong. Sementara si batu ini belum kelar. Jangan susah saudara di saat saya batuk, karena saya sudah menikmati ini selama beberapa lama. Karena saya tidak akan pernah disusahkan oleh apapun. Saya hanya susah di saat saya tidak bisa merasakan hadirat. Itu kesusahan terbesar dalam hidupku. Ya. Nah, jadi ini sudah berlaku saudara. Saudara tahu isinya apa dan seperti apa? Cek. Buka di YouTube. Walau saya belum membuka, saya sudah tahu isinya apa. Dan saya sudah tahu penggiringannya itu untuk apa dan bagaimana dan seperti apa. Saya pernah sampaikan kepada saudara. Sebelum pemilihan pemimpin, saya sudah sampaikan siapa yang akan memimpin negara ini. Dan bahkan di postingan saya beberapa waktu lalu, saya sampaikan kepada saudara, saatnya bahkan kita merindukan rejim yang lama. Rejim Pak S. Soeharto, bisa disebut. Okay. Saya pernah katakan kepada saudara, jikalau dia berdiri, maka kita akan merindukan rejim Soeharto. Ya. Saatnya ini pemurnian yang lebih lagi kepada saudara dan saya, yang benar-benar taat akan firman dan komitmen akan
penolakan penyatuan ini, penyatuan mata uang ini. Bagaimana? Karena tentara-tentara akan dipakai untuk masuk ke masyarakat sipil. Sesuai firman. Apa iya saudara masih harus memikirkan perselisihan, perdebatan, pertikaian, kesombongan, ketamakan, keegoisan, kemarahan, kekesalan, mencari pengagungan dunia? Apa iya masih itu yang saudara pikirkan? Melihat semua ini, ya, nggak ada waktu lagi untuk memikirkan karakter-karakter yang tidak berkenan. Saatnya engkau harus mempersiapkan dirimu. Jika lo memang harus tertawan, tertawan. Jika lo memang harus mati karena pedang, ya mati karena pedang. Saatnya engkau harus mempersiapkan dirimu untuk apa? Martir. Tapi janganlah martirmu sia-sia. Karena sia-sialah engkau martir. Engkau siap katakan engkau martir, namun engkau tidak melepaskan segala keirian, kedengkian, kemarahan, kebencian, kepahitan. Apa guna? Karena setitik noda akan mencemari jubah putih yang tidak akan melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Jadi fokus akan keselamatan. Fokus bagaimana hidup kita selama kita hidup di dalam bumi ini. Agar kita dilihatnya setia, tidak bercacat dan tidak bernoda. Kita fokus untuk melakukan kehendaknya sekalipun seperti merosot dan berkurang-kurang tubuh ini. Tadi apa kamu bilang tadi? Sekalipun merosot tubuh jasmani ini. Nah, sekalipun tubuh jasmani ini merosot, tetapi kerohanian kita semakin diperbaharui, ya. Karena Ibu Heni semakin kurus katanya. Ya, memang benar itu, ya. Nah, tetapi ini pola hidup sehat, makanya kelihatan kurus, ya. Nah, sekalipun tubuh jasmani kita ini akan merosot, tetapi biarlah kiranya batin kita ini, roh kita ini, ya, semakin diperbaharui, saudara. Ya, nggak ada lagi gunanya engkau mempertahankan apa yang ada di dalam bumi. Kalau itu sudah terjadi, mau bilang apa, saudara? Mau pilih mempertahankan harta duniawi karena pencobaan yang besar itu nantinya di saat kita masuk ke dalam pemurnian akan iman dan keteguhan hati. Ya, iman kita untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran. Jangan sampai karena hartamu, karena jabatanmu, karena kenamaan, dan engkau pun lupa akan semua itu. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku.
Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman.
memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.